Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang masih kesebangunan, tapi ada trik khususnya. Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Oke, langsung aja yuk, check this out. Salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, ada yang harus diingatkan tentang materi yang dulu pernah kita pelajari, yaitu tentang sudut. Ada dua segmen garis yang saling sejajar di sini, yaitu segmen garis AB dan segmen garis CD. Yang apabila kita potong dengan sebuah garis transversal, maka akan membentuk sebuah sudut-sudut tertentu. Di sini yang akan Bunda ingatkan hanya satu sudut, yaitu sudut sehadap. Sesuai dengan katanya, sehadap berarti sudutnya menghadapi arah yang sama. Contohnya di sini Bunda kasih tanda ya, sudut yang ini nih yang ditandain kuning kan menghadap ke arah sana ya. Berarti besarnya akan sama dengan sudut yang ini, ya kan? Menghadap ke arah yang sama juga. Itu namanya sudut sehadap. Yang lainnya contohnya yang ini berarti nih sehadap dengan yang ini, ya kan? Jadi menghadapi menghadapi arah yang sama, makanya disebut dengan sudut yang sehadap. Itu aja yang harus diingatkan. Nah, kemana sih ini nyambungnya? Nyambungnya itu adalah ke sebuah segitiga yang dipotong. Dipotongnya kayak gimana? Kita saksikan ya. Coba perhatikan segitiga tersebut, kemudian kita gandakan misalkan. Kemudian ditumpuk lagi tapi diperkecil dan diperbesar. Akan seperti apa jadinya? Oke. Misalkan kita tumpuk lagi ya segitiganya, tumpuk lagi seperti ini. Terus kita perkecil segitiganya. Coba perhatikan. Terus perkecil. Kita tempel. Tuh lihat. Jadi seolah-olah segitiga yang besar tadi dipotong oleh sebuah garis ini. Yang tengah, ya kan? Terus kita perkecil lagi juga tetap aja tuh. Seolah-olah segitiganya dipotong. Seolah-olah dipotong tuh kan masih terus pas gitu kalau untuk segitiga. Jadi ada sebuah keistimewaan dalam segitiga. Kalau misalkan segitiganya dipotong oleh garis yang sejajar dengan salah satu sisinya. Contohnya seperti dipotong di situ. Itu kan sejajar dengan yang bawah ya. Maka ini membentuk segitiga yang sebangun, segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Cara menghitung panjang sisi yang tidak diketahuinya sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada sebuah segitiga yang dipotong dengan sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisinya akan membentuk dua buah segitiga yang saling sebangun. Contohnya di situ, atau mungkin di sini, atau mungkin di sini, atau mungkin di sini, atau mungkin di sini, atau di sini, di sini, di sini, atau di sini. Maka itu akan membentuk dua buah segitiga yang saling sebangun. Kenapa? Sesuai dengan yang tadi di awal video disinggung, karena membentuk sudut-sudut yang sehadap. Kenapa? Karena membentuk sudut-sudut yang sehadap di sini. Ini kan ada dua buah garis sejajar ya. Ini misalkan AB dan CD itu kan masih sejajar. Ini garis transversalnya. Set. Nah. Sorry bengkok ya. Jadi membentuk sudut-sudut sehadap. Nih. Dia sama besar sudutnya.
Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, sudut O misalnya ini udah jelas sama dengan sudut O. Makanya dia sudah memenuhi syarat kedua dari dua buah bangun yang saling sebangun, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar gitu. Nah, untuk sisinya kan mengikuti ya sesuai yang tadi kita contohkan, ketika diperbesar atau diperkecil ternyata tetap proporsional gitu kalau misalkan segitiga. Nah, sekarang bagaimana dengan trapesium? Apakah apabila ada sebuah trapesium yang dipotong oleh sebuah garis yang sejajar, itu akan membentuk dua buah trapesium yang saling sebangun? Apakah trapesium ABCD sebangun dengan trapesium EFCD? Menurut kalian gimana? Coba simpan dulu jawabannya dalam hati. Apakah sebangun? Kalau dilihat dari sudutnya, memang ini terlihat sebangun karena ada dua, bahkan tiga garis sejajar DC, EF, dan AB yang dipotong oleh garis transversal. Di sini yang ini garis transversalnya. Dan ini kan ya CB. Nah, ini terlihat sebangun karena banyak sekali sudut sehadap di sini. E dan A itu sama, terus F dan B juga sama, sudut F dan B juga sama, udah pasti juga D dan D gitu kan ya. Kemudian C dan C gitu. Jadi memang kalau dilihat dari sudut, trapesium ABCD itu sebangun dengan trapesium EFCD. Tapi harus diingat kalau syarat dari kesebangunan itu ada 3, yaitu pertama bentuknya sama, kedua sudut yang bersesuaian sama besar, yang ketiga itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu proporsional atau sebanding. Nah, 2 syarat sudah terpenuhi, bentuk sama dan sudut sama besar. Sekarang tinggal kita cari nih syarat yang ketiganya memenuhi atau enggak. Nah, supaya kelihatan apakah perbandingan sisi yang bersesuaiannya itu sama, kita kasih ukuran ya, trapesiumnya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya apakah trapesium DEFC dengan trapesium DABC itu sebangun atau enggak? Biar kelihatan, kita pisahkan trapesium yang kecil dan yang besarnya ya. Nah, kita pisahkan seperti ini. Sebenarnya udah kelihatan banget sih ya. Di sini coba lihat ya. Sisi yang pinggir nih, yang besar itu kan 10 DA-nya, 10 cm. Sedangkan DE itu 5 cm. Berarti perbandingannya 2:1 kan? 10:5 gitu, berarti 2:1. Tapi kalau lihat atapnya ini 12:12, berarti 1:1. Udah lah ya, ini udah kelihatan banget kalau trapesium besar dan yang kecil itu tidak sebangun. Makanya hati-hati kalau misalkan ada bangun datar yang dipotong walaupun sejajar dengan salah satu sisinya itu nggak selalu sebangun, hanya berlaku untuk segitiga aja gitu. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau misalkan kita mau mencari berapa sih panjang EF? Berapa panjang sisi EF? Oke, yang orange ini, berapa panjang sisi EF? Nah, kita nggak bisa langsung nyari dan menganggap kalau misalkan trapesium yang kecil dan yang besar sama. Nah, kita ngide nih di sini gimana caranya untuk mencari EF. Caranya adalah dengan membuat sebuah garis bantu sehingga membentuk segitiga yang terpotong. Ini kan segitiga ya, segitiga DA. Bunda kasih nama dulu deh titik sudutnya, DAY jadinya. Ada segitiga DAY dan ada segitiga DX. Mereka kan saling sebangun ya, sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan di awal-awal video. Nah, tapi garis potongnya ini tidak sembarangan, harus sejajar dengan CB. Sedemikian sehingga XF ini panjangnya sama dengan DC, yaitu 12 cm. Begitupun dengan YB. Panjangnya sama dengan DC, yaitu 12 cm. Oke. Nah, sekarang
kita tinggal nyari EX nih. Oh iya, ada yang lupa. Ini kan YB 12 ya, berarti AY 18 dikurangi 12. Ya kan, AY 18 kurangi 12, berarti AY-nya 6 cm. Nah, berarti sekarang kita udah tahu kan XF itu 12 cm, kita tinggal cari EX dengan menggunakan ini segitiga DAY dan DEX. Supaya kelihatan dipindahkan segitiganya. Nah, kayak gitu. Di sini kita tahu kalau misalkan segitiga DEX atau segitiga yang kecil itu sebangun dengan segitiga DAY atau segitiga yang besar ya. Kemudian kita cari EX-nya ya di sini. Perbandingan sisi yang bersesuaiannya itu kita pakai DE banding DA. Ini ya, dari yang kecilnya DE, dari yang besarnya DA. Terus sama dengan EX yang dicari banding AY alas banding alas. Tinggal disubstitusikan, berarti DE-nya 5, DA-nya 10, berarti 5 banding 10 sama dengan EX banding 6. Terus 10EX sama dengan 5 kali 6, sehingga diketahui EX-nya 30/10 atau EX-nya sama dengan 3 cm. Nah, berarti kita tahu nih EX-nya 3 cm, dari E ke X 3 cm, dari X ke F 12 cm. Berarti kita juga tahu EF itu adalah EX ditambah XF sama dengan 3 ditambah 12 sama dengan 15 cm. Gitu. Jadi cara nyari sisi yang belum diketahui dari sebuah trapesium, hati-hati, tidak boleh langsung dikerjakan, tidak boleh asal menganggap trapesiumnya sebangun, jadi harus pakai garis bantu sehingga membentuk segitiga yang sebangun.